Bahkan di saat seperti ini, akulah yang harus memohon, dasar kejam. Kau akan menerima semua balasan dari semua ini, aku bersumpah. Geram Edelweiss mencengkeram tangannya. Dia menangis dengan air mata yang tidak kunjung reda, terhimpit di atas ranjang dan di antara tubuh Akram. Ah! Tiba-tiba saja Edelweiss berteriak sampai menggigit bibir bawahnya. Akram mendorong dengan kuat dari belakang, dan dia tersenyum menyeringai. Dia membisik lagi di telinga Edelweiss dengan puas. Bagaimana sayang? Mau lagi? Jika masih mau, maka tutuplah mulutmu, tapi jika ingin berhenti kau tahu apa yang harus kau lakukan. Aku bisa melakukan ini sepanjang malam, karena kau membakar gairahku yang selama ini tidak pernah aku duga aku miliki. Bisik Akram membuat Edelweiss menahan napasnya sejenak. Dia merasakan rasa yang sangat aneh. Kepalanya pusing tetapi sama sekali tidak sakit, dia hanya merasa terlalu lelah. Seolah energi kehidupannya diserap sepenuhnya oleh Akram. Aku mohon lepaskan aku mohon Tuan jangan dilanjutkan lagi, aku lelah sekali, aku sudah tidak sanggup. Seru Edelweiss dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dia memejamkan matanya kuat sekali, mencengkeram sprei dengan sekuat yang ia bisa. Harga dirinya terjatuh lagi, harga diri yang ia junjung tinggi selama ini. Akram terdiam sejenak, terbaring di atas tubuh Edelweiss dengan napas yang berat. Matanya yang tajam itu melihat ke arah air mata Edelweiss yang mengalir tiada henti. Bagaimana gadis itu sepertinya telah terluka oleh dirinya. Aku seharusnya tidak peduli, aku tidak peduli siapapun kecuali tujuanku. Tapi kenapa air mata gadis ini menarik perhatianku? Seharusnya aku menyukainya, melihatnya menangis. Ini sangat aneh, sejak pertama ini sudah aneh, bagaimana tubuhku menginginkannya lebih dari yang aku duga. Akram berbicara dalam benaknya. Dia memerhatikan setiap sudut wajah Edelweiss yang terlihat kelelahan sekali, menangis dan tidak bisa melakukan apapun atas kendalinya. Tangan kokohnya yang terus saja menjamah tubuh gadis itu hendak mengusap air mata di pipi Edelweiss, namun segera ia urungkan niatnya. Dengan cepat dia melepaskan ikatan dasi yang ada di tangan Edelweiss. Ada bekas lingkaran kemarahan di sana karena begitu lama Akram mengikat Edelweiss. Saat Akram melihat ke arah jam, dia juga terkejut bagaimana saat ini sudah hampir jam 2 subuh. Dia melakukannya selama hampir 4 jam lamanya. Pantas saja dia menyerah dan meminta ampun. Apakah aku sudah gila? Mengapa bisa selama ini? Geram Akram mengusap kasar rambutnya. Dia melihat ke atas ranjang, tubuh Edelweiss yang masih gemetaran, bagaimana lemasnya gadis itu. Akram menelan salivanya lagi. Dan dia sudah menginginkan Edelweiss. Tidak, banyak hal yang harus dilakukan besok. Seru Akram menahan dirinya. Dia juga harus beristirahat karena urusan dengan Paman Faya belumlah berakhir. Kali ini, permainan perebutan perusahaan ini akan menjadi semakin menarik. Dengan begitu, tanpa mengatakan apapun, dia memakai piyama handuk di tubuhnya dan pergi dari ruangan itu begitu saja. Akram memiliki kamar sendiri. Dia bahkan tidak satu kamar dengan istrinya karena suatu alasan. Dia merasa tidur sendirian jauh lebih nyaman dan aman. Dia bergegas menuju ruangannya untuk mandi dan segera beristirahat. Sedangkan Edelweiss, tubuhnya terasa lengket semuanya. Dia sangat ingin mandi, namun tubuhnya sulit sekali digerakkan. Di dalam ruangan luas yang disinai rembulan itu, dia melihat ke arah langit malam. Rasanya hatinya terenyeh. Apakah aku harus menerima takdir ini? Atau haruskah aku benar-benar menyerah? Lihatlah aku semesta, aku tidak berdaya dan tidak akan ada yang bisa menolongku kecuali diriku sendiri. Apakah kau ingin mengatakan padaku, bahkan di saat seperti ini masih ada harapan? Jika harapan ini masih ada, maka cepatlah tunjukkan padaku, karena aku sudah akan menyerah jika itu tidak terjadi. Bisik Edelweiss menyerahkan segalanya.
Takdir hidup yang pahit ini akan ia jalani apapun yang terjadi. Tetapi, jika saatnya dia tidak lagi bisa menahan ini semuanya, maka dia akan menyerah dan tidak akan mau membuka matanya lagi, tidak akan mau berada di dunia yang kotor dan kejam ini. Waktu terus berlalu. Sudah 2 hari berlalu sejak Akram menghabisi Edelweiss tanpa ampun, tetapi selama 2 hari ini Akram nampaknya sangat sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga dia bahkan tidak pulang sama sekali. Ali, hari ini aku harus menjenguk ayah ke penjara, juga mengurus mengenai peradilanku yang belum usin, setelah itu aku juga harus menemui ibu di rumah sakit. Ada beberapa hal yang harus aku urus hari ini. Jika lelaki itu mencariku, tolong katakan aku tidak akan kabur, hanya melakukan urusanku, ya. Seru Edelweiss pada Ali, salah satu pelayan yang sejak pertama kali sudah menemani dan merawat Edelweiss di mansion ini. Usianya juga hampir sama dengan Edelweiss, jadi Edelweiss bisa memanggilnya dengan sebutan nama tanpa sungkan. Baik, Nona. Seru Ali, sementara Edelweiss sudah bersiap-siap hendak menjenguk ayahnya. Tidak lupa Edelweiss memasang plester luka di area kemerahan yang menjadi biru akibat lelaki itu 2 hari yang lalu, agar ayahnya tidak bisa melihat. Untuk pertama kalinya, setelah 3 hari berada di dalam mansion lelaki itu, Edelweiss pergi keluar. Entah mengapa, dia merasa seperti baru saja keluar dari penjara. Matanya menjelajah daerah luar dan orang-orang yang berlalu lalang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia sudah tiba di lapas tempat ayahnya di penjara. Air matanya mengalir begitu saja sebelum ia masuk menjenguk. Rasanya ayahnya sama sekali tidak pantas mendapatkan ini. Namun Edelweiss menyeka air matanya dengan tangannya sendiri. Kau bisa, Edelweiss. Berbohonglah demi kebaikan bersama. Suatu hari nanti kau juga akan terbebas dari lelaki itu, jadi tidak apa. Jangan membuat ayah khawatir. Seru Edelweiss menyemangati dirinya sendiri. Dengan langkah berat dan air mata tertahan, dia masuk ke dalam lapas dan meminta jadwal kunjungan dari petugas. Hanya beberapa saat setelah itu, Edelweiss bisa melihat ayahnya yang terlihat sedikit pucat berjalan tersenyum ke arahnya, lengkap dengan baju tahanan. Tangannya yang hingga kini masih terlihat gemetaran itu selalu saja membuat Edelweiss tidak mampu menahan air matanya. Ayah, bagaimana kabar ayah? Apakah di sana semua orang baik pada ayah? Tunggu sebentar lagi ya, ayah. Edelweiss akan bekerja keras untuk mengeluarkan ayah dari sini. Rencana Edelweiss untuk menahan air matanya gagal total. Hanya dengan melihat senyuman rapuh dan tulus ayahnya, Edelweiss sudah benar-benar tidak sanggup. Hukum memang sangat aneh. Orang yang korupsi begitu banyak bahkan ada yang tidak dipenjara, sedangkan ayahnya yang dengan terpaksa mencuri demi keluarganya, dipenjara dengan begitu kejamnya. Ketimpangan sosial dan hukum itu benar-benar nyata. Tidak apa-apa, putriku yang paling cantik. Ayah baik-baik saja di sini. Maafkan ayah ya, nak, mengecewakanmu, sampai mencuri dan malah mendapatkan semua ini. Maafkan ayah, tidak bisa menjadi ayah yang lebih baik. Seru ayah Edelweiss, membuat Edelweiss yang tidak bisa menyentuh ayahnya dari jeruji besi langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, ayah. Ayah tidak mengecewakan Edelweiss. Ayah sangat keren dan akan selalu menjadi lelaki terkeren di dunia bagi Edelweiss. Jadi, sabar sebentar lagi ya, ayah. Ayah pasti akan segera keluar. Seru Edelweiss menyeka air matanya yang selalu saja mengalir. Akhir-akhir ini dia sering sekali menangis hingga kepalanya sakit. Edelweiss, ada apa dengan lehermu, juga tanganmu? Kenapa ada beberapa plester luka? Apakah kau melukai dirimu sendiri, nak? Seru ayah Edelweiss, menyadari ada beberapa plester luka baru di area leher bahkan lengan Edelweiss. Edelweiss terdengar dan terdiam sejenak. Dia tersenyum pahit ke arah ayahnya. Sebenarnya Edelweiss telah dipaksa oleh lelaki jahat. Edelweiss terluka, ayah. Edelweiss telah kehilangan kesucian dan harga diri.
Maafkan Edelweiss, ayah, karena Edelweiss akan berbohong demi kebaikan kita semua. Edelweiss menjawab dalam hatinya. Namun, dalam kenyataannya, dia hanya menggelengkan kepala dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Di saat yang sama, di perusahaan Akram Grand Dawn. Bos, aku baru mendapatkan laporan dari Mansion. Jika Nona Edelweiss sedang keluar menjenguk ayah dan ibunya, apa perlu kita membawanya kembali? Drake datang membawakan laporan terbaru mengenai Edelweiss, ketika Akram tengah sangat serius memeriksa beberapa berkas penting dari perusahaan Stone. Mata Akram langsung terpejam, dan dia menghentikan kegiatannya sejenak. Ini benar-benar gila. Aku sengaja tidak pulang dan tidak ingin membahas namanya agar aku bisa serius. Hanya dengan anak buahku menyebut namanya sekali sudah membuatku ingin berlari dan menyeretnya ke sisiku sekarang juga. Ada yang aneh denganku, dan ini tidak membuatku nyaman. Geram Akram menggelengkan kepalanya untuk menyadarkan dirinya. Dia harus serius dalam pekerjaan ini, karena ini akan menjadi titik di mana perusahaan Stone akan benar-benar berada dalam genggamannya. Di perusahaan Akram Grand Dawn. Drake, kau sudah membawa namanya hari ini dan aku sudah tidak bisa fokus. Gadis itu benar-benar seperti racun yang membuat gila. Sekali mengenal rasanya sudah akan ketagihan. Bawa dia ke sini. Seru Akram sudah tidak bisa menahannya. Dia duduk di kursi namun miliknya sudah berdiri tegak hanya dengan mendengar nama gadis itu. Pekerjaannya juga sudah akan rampung, jadi dia bisa bermain dengan puas dengan Edelweiss malam ini. Baik, bos. Seru Drake seolah tahu apa yang akan dilakukan oleh bosnya. Setelah itu, Drake segera melacak lokasi Edelweiss dan akan segera menjemputnya ke perusahaan ini. Di saat yang sama, Edelweiss nampaknya lelah sekali hari ini. Dia harus pergi ke kantor polisi pusat juga setelah menjenguk ayahnya, di mana dia masih harus mengurus mengenai denda masalah pelecehan yang pernah ia terima. Bagaimanapun, dalam pengadilan, tidak ada yang mempercayainya karena dia tidak memiliki kuasa, dan pada akhirnya, dialah yang mendapatkan ganjaran dan harus memberikan denda. Namun, naasnya, saat Edelweiss masuk ke dalam kantor polisi, di saat yang sama, pihak keluarga dari mantan bosnya yang hendak melecehkannya itu ada di sana. Permisi, Pak. Saya mau melapor mengenai pembayaran denda. Untuk saat ini, saya belum bisa membayar karena kekurangan uang. Saya akan bayar dalam beberapa bulan ke depan. Edelweiss tengah memberikan laporan di hadapan polisi. Dia duduk dengan wajahnya yang lesu. Matanya masih sembab-sebab dia masih ingat dengan ayahnya. Sampai ketika, istri dari mantan bosnya itu dengan pakaian heboh dan dandanan yang berlebihan berdiri sembari melipat tangan dengan angkuh di sisi Edelweiss. Jadi, ini gadis murahan itu. Suamiku melarangku masuk ke dalam pengadilan saat itu agar aku tidak melihat wajah murahanmu itu. Tapi, siapa sangka sekarang kita bertemu. Orang miskin yang hendak menjebak suamiku, berani sekali kau mengatakan kau hendak dilecehkan. Pada akhirnya, kaulah yang dipermalukan. Menjijikkan sekali, ingin kurobek wajahmu yang tidak tahu malu itu. Seru istri dari mantan bosnya itu dengan nada yang jijik sekali. Dia membenci Edelweiss setengah mati, bagaimana dia yakin jika Edelweiss mengarang. Tidak mungkin suaminya melakukan pelecehan terhadap gadis miskin seperti dia. Edelweiss hanya diam saja. Dia tahu jika dia melawan, maka urusan akan semakin banyak. Untuk saat ini, urusan hidupnya saja sudah begitu besar. Jika dia meladeni wanita ini, maka mungkin dia bisa gila. Ibu, mohon maaf, ini ada di kantor polisi. Sebaiknya jaga sikap. Beliau juga sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya, jadi main hakim sendiri tidak bisa diterima di sini. Silakan kembali ke tempat Anda. Seorang petugas polisi segera datang untuk mengamankan. Namun, wanita itu dengan angkuh mengangkat dagunya dan menunjuk kekuasaannya. Kau bisa lepas hari ini, wanita murahan, tapi lihat saja.
Aku sudah tahu wajahmu. Aku akan membalas perbuatanmu ribuan kali lipat. Catat itu. Geramnya, kemudian pergi begitu saja. Dia memang datang ke kantor polisi ini hanya untuk melihat wajah Edelweiss. Gadis yang dengan beraninya mencoreng nama baik suaminya. Edelweiss terdiam. Matanya menjadi kosong, dan dia terlihat menghela napasnya panjang. Aku lelah sekali. Sampai hinaan seperti itu tak lagi sanggup membuatku menangis. Jika rasa sakit itu terus berlangsung, apakah aku masih bisa hidup? Keluh Edelweiss kecil. Dia mengusap kasar rambutnya dan kemudian pergi dari kantor polisi itu. Di mana dia juga harus segera menjenguk ibunya yang ada di rumah sakit. Hanya dalam waktu singkat, Edelweiss sudah sampai di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Akan tetapi, saat ia ke ruangan ibunya, ruangan itu sudah kosong. Tentu saja Edelweiss panik sekali. Dia segera berlari keluar dan menanyakan pada resepsionis. "Permisi, ibu saya kenapa tidak ada di ruangannya, ya? Apakah terjadi sesuatu pada ibu saya? Di mana dia?" Seru Edelweiss sudah hampir menangis. Dadanya sesak. Dia tidak akan tahu lagi apa yang harus ia lakukan jika sesuatu terjadi pada ibunya. Karena resepsionis itu juga sudah kenal dengan Edelweiss dan ibunya, ia malah kebingungan dengan reaksi Edelweiss. "Loh, Edel, ibumu sudah dibawa ke rumah sakit terbaik di negara ini tadi pagi. Katanya atas persetujuanmu. Jadi, ibumu sudah tidak ada di sini sekarang." Seru resepsionis itu memberitahu jika ibu Edelweiss sudah berada di rumah sakit terbaik sekarang ini. Edelweiss terdiam, dan dia mulai mengatur pernapasannya. Dia mengernyitkan dahinya dan akhirnya menyadari, jika lelaki mengerikan itu nampaknya melakukan ini semua. Apakah dia melakukan ini agar aku mengucapkannya terima kasih? Tidak akan. Dia memang harus melakukan ini, atas apa yang sudah aku terima darinya. Dia tetaplah monster. Gerutu Edelweiss, segera permisi, dan hendak pergi dari rumah sakit itu. Saat ia hendak berjalan menuju halte busway, dari kejauhan, Edelweiss sudah bisa melihat beberapa lelaki berjas hitam dengan mobil sedan hitam menunggunya. Edelweiss langsung tahu jika itu adalah anggota Akram, karena mereka langsung menundukkan kepala sesaat setelah mereka melihat Edelweiss. Tangan Edelweiss tiba-tiba gemetaran. Dia takut jika Akram ada di dalam mobil itu. "Ah, ada apa? Aku masih memiliki urusan penting. Aku belum bisa ikut." Seru Edelweiss hendak kabur, namun para anggota Akram itu langsung mengejar Edelweiss dan memberikan sambungan telepon di mana Akram nampaknya sudah tahu jika Edelweiss pasti akan menolak. Dengan tangan gemetaran, Edelweiss menerima telepon itu. Halo. Seru Edelweiss dengan napas tertahan. Dia merasa takut sekarang ini. Jika dia mengingat apa yang dilakukan Akram padanya, maka tubuhnya akan merinding sepenuhnya. Mainan kecil. Jika tidak ingin mati, ikuti mereka. Ucap Akram dengan tegas. Hanya singkat ucapannya, namun mampu membuat tubuh Edelweiss bergetar hebat. Dia langsung lesu, dan sudah tidak memiliki keberanian untuk menolak. Jantungku rasanya mau copot karena takut. Kenapa ada orang semengerikan dia? Benak Edelweiss mencengkeram kedua tangannya karena gemetaran. Sedangkan Akram, dia duduk dan menyeringai tajam. Jantungnya juga berdegup sangat kencang. Dia memandang ke arah bawah dan mengetahui jika miliknya sudah bangkit sepenuhnya. Sialan. Aku benar-benar menginginkannya secara seksual dengan berlebihan. Serunya, akan dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dia sudah tidak peduli lagi. Yang jelas, dia sudah merindukan tubuh gadis itu lebih dari apapun sekarang. Di kediaman Akram. Akram tidak akan pulang lagi malam ini, ya. Padahal aku sangat merindukannya. Apakah ini bayaran atas menikah dengan lelaki yang tidak bisa jatuh cinta itu? Seru Faya merasa dia kesepian sekali.
Akram sudah tidak pulang 2 hari, dan asistennya baru saja menghubungi jika malam ini Akram juga tidak akan pulang. Di mana Edelweiss sekarang? Seru Faya lagi ke pelayan yang selalu melayaninya itu. Dia sedang pergi mengurus urusannya, Nyonya. Dia akan kembali malam hari. Seru pelayan itu dengan laporan yang ia terima. Faya tidak akan tahu, jika malam ini Edelweiss juga tidak akan pulang.